Anybody home? Buat kalian yang udah kesasar berkali-kali di channelnya Madam Suki ini, terima kasih banyak. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar, selamat datang. Aku si Pembisik aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, kita hari ini mau mengupas lagi kasus Subang ya, yang mana kasus ini udah mulai ditinggalkan orang ataupun masyarakat Indonesia saat ini fokusnya lagi tertuju pada insiden baku tembak ya antara IJ dan BE. Ya, kita akhirnya tahu bahwa itu hanyalah sebuah skenario saja. Tetapi yang jelas memang dengan pelan-pelannya terkuak dari drama insiden baku tembak ini, itu tentu akan sangat menyita perhatian masyarakat Indonesia ya. Lalu bagaimana dengan kasus Subang? Nah, kasus Subang ini kita juga mendengar updatean dari kepolisian bahwa tertangkapnya S yang diduga namanya Sis ya di Muara Angke waktu itu juga menjadi perhatian sejenak dari masyarakat kita. Tetapi masyarakat kita itu saat ini udah mulai kayak bosen atau bagaimana ya. Jadi mereka itu menganggap bahwa ini kan cuma mainan aja begitu. Ataupun cerita yang dibuat begitu. Jadi memang susah ya kalau masyarakat udah tidak lagi tertarik atau menganggap ini semua bagian dari skenario ataupun drama atau apa saja lah ya, permainan, itu sebenarnya memang mengurangi kepercayaan dari masyarakat itu sendiri. Tapi mudah-mudahan apa yang diberikan polisi updatean mengenai seseorang yang bernama Sis yang diduga ya ada di TKP itu benar-benar ada begitu. Nah, untuk hal ini tentu sebagai kuasa hukumnya, yakni Mas Rohman, langsung memberitahukan dari pihak keluarga yang terkait ya. Nah, di sini Madam Suki mau ngasih tahu, barangkali kalian udah tahu tentang sepak terjang atau planning dari Bapak si Babe atau Bapak Yosep yang sudah membuat surat untuk Bapak Presiden Republik Indonesia. Atau barangkali kalian sudah tahu isinya. Kalau kalian belum tahu, kita simak aja yuk, karena memang surat ini udah beredar di banyak awak media ya, begitu. Jadi kalian yang belum tahu, Madasuki akan kasih tahu isi dari apa yang ataupun surat yang dibuat oleh si Bapi. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia di tempat, perihal permohonan perlindungan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Yosep Hidayat, kewarganegaraan Indonesia, Nik 32 bla 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 bla, lahir di Bandung 2 Desember 1964, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wira swasta yang bertempat tinggal di Kampung Ciseti RT 18 RW 3 Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Pertama-tama kami sebagai warga masyarakat Indonesia ingin mengucapkan selamat pada Bapak Presiden dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 sebagai bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Bapak Presiden dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama dengan surat ini, saya atas nama kepala keluarga, suami dan orang tua kedua korban, yakni istri dan anak saya, atas nama Tuti Suhartini almarhumah dan Amalia Mustika Ratu almarhumah, ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kejadian terburuk di kehidupan saya, yaitu kasus yang menimpa keluarga saya bahwa tanggal 18 Agustus 2021 telah terjadi pembunuhan yang mana korbannya adalah istri dan anak kandung saya. Maka dari itu ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, di antaranya, satu, mohon perlindungan hukum bagi saya dan anak saya agar mendapatkan keadilan bagi kedua korban, yakni istri dan anak kandung saya, bahwa sejak 18 Agustus 2021 hampir 1 tahun pembunuhan terhadap istri dan anak saya belum juga terungkap pembunuhnya. Saya memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kiranya Bapak Joko Widodo
untuk membantu agar Kepolisian Republik Indonesia segera mengungkap pelaku pembunuhan terhadap ibu dan anak kandung saya. Selama ini kami hanya mendapatkan jawaban sudah ada titik terang. Akan tetapi hampir setahun keadaannya masih tetap gelap gulita bagi keluarga kami atau bagi kami. Tiga, bahwa pada saat sudah menginjak 1 tahun lamanya rumah kami yang dahulu ditempati oleh saya dan almarhumah anak dan istri saya sampai saat ini masih di polis lain, ya, rumah kami menjadi terbengkalai dan tidak terurus. Bagi saya tidak ada kepastian kapan rumah kami dapat kami tinggali lagi. Mohon kiranya Bapak Presiden dapat memberikan petunjuk dan arahan untuk memberikan kepastian hukum bagi kami agar penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi kami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam surat ini ada perkataan dan bahasa saya yang kurang berkenan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Saya mohon dengan sangat Bapak Presiden akan memberikan perhatian kepada kami selaku keluarga korban untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung, 12 Agustus 2022. Tembusan Menko Polhukam Republik Indonesia, Kompolnas Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia. Oke. Hari ini kita mau cari tahu yuk bagaimanakah respon dari Bapak Presiden dalam menanggapi surat yang diberikan dari kepala keluarga atau suami dari Ibu Tuti dan ayahanda dari Amelia Mustika Ratu. Babe juga mulai belajar atau melihat dari kejadian insiden Brigadir J ini. Karena kita juga tidak menutup mata, suka atau tidak suka, orang juga udah mulai membandingkan antara bapaknya BJ dan bapaknya Amalia Mustika Ratu. Kenapa? Kok Babi tidak tidak memperjuangkan hak untuk kedua almarhumah seperti apa yang dilakukan oleh bapaknya BJ begitu ya. Ya, kita juga tahu pada saat itu kenapa Babe harus mempersiapkan PH itu karena tuduhan yang udah mulai gencar yang dihadapi karena kondisi dari Babe ini juga mempunyai istri kedua begitu ya. Oke, hari ini kita mau lihat yuk bagaimanakah respon dari Bapak Jokowi atas surat yang diterima dari pihak korban ini. Kita juga tahu ya, dari awal juga PH-nya dan juga sudah melakukan hal tersebut, ya kan? Juga mendengar upaya dari Bapak Yosep selaku kepala keluarga dan ayah dari Amelia Mustika juga melakukannya. Oke, kita akan lihat bagaimanakah respon dari Bapak Presiden Jokowi atas surat yang dilayangkan oleh Bapak Yosep saat ini. Oke, dan jawabannya adalah Nine of Pentacles. Oke. Queen of Pentacles. Oke. Page of Swords. Jadi conclusion dari tanggapan surat Pak Yosep ini bagaimana? Kalian lihat ya warnanya semuanya hijau. Wow. Nah, menurut conclusion atau kesimpulan dari kartu ini adalah bukannya Bapak Presiden tidak menanggapi dari surat dari Bapak Yosep ini, tetapi memang pada saat ini sepertinya Bapak Jokowi lebih berfokus mendandani apa yang terjadi di tubuh kepolisian. Jadi mau didandanin, mau benar-benar yang fokus untuk membuat orang-orang yang nakal dalam kasus BJ ini keluar dari tubuh kepolisian begitu ya. Apalagi dengan
adanya Bapak Listio yang sudah membuat sebuah tim independen atau tim khusus ya. Jadi ini benar-benar mempunyai gebrakan atau orang-orang yang nakal di tubuh Polri ini benar-benar harus dikeluarkan dulu. Makanya ini fokusnya ke sini. Gimana tanggapan secara pribadi dari Bapak Jokowi ini atas surat ini? Jadi surat ini diterima dengan baik dan hasilnya 50% akan mendapatkan sebuah perhatian. Tetapi yang tadi Madam Suki katakan bahwa ini sangat penting untuk diurus dulu. Jadi kalau di tubuh kepolisian itu sehat, ya lembaga ini akan menjadi lembaga yang sehat, maka automatically kasus-kasus yang terbengkalai yang dulu-dulunya, tahu kan, kasusnya Munir aja itu belum tahu bagaimana ya. Terus yang mahasiswa yang meninggal, mahasiswa UI itu, ya kan? Nah itu kan belum ada jawaban. Kenapa? Nah nanti kasus-kasus seperti itu kalau dalam lembaga ini sudah beres, sudah sehat, akan ada jawabannya. Ya, untuk si Babe memang harus bersabar lagi. Gak apa-apa ya. Jadi anggaplah ini adalah sebuah gebrakan yang langkah awal begitu. Oke, kita mau cari tahu yuk, apakah surat tersebut membawa hal yang bagaimana? Karena ini kan surat ini langsung dari suami atau ayah korban. Kita akan cari tahu tanggapan ataupun istilahnya apa yang harus dilakukan oleh Bapak Yosef. Nah ini kan sebuah langkah awal yang bagus ya. Oke. Apa yang harus dilakukan oleh Bapak Yosef setelah ini? Karena sudah mengirim surat ya. Kalaupun barangkali kok nggak ada tanggapan atau bagaimana, nah inilah langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Bapak Yosef. Guidance, tetap percaya bahwa ketika ada nawaitu, ketika ada sebuah ketulusan, ketika ada sebuah doa yang paling tulus, pasti Tuhan itu akan menyertai. Nggak tahu, bagaimanapun kebenaran itu memang harus dibuka siapa pelakunya, ya begitu. Oke, ada lagi. Momentum artinya Babe harus melakukan harus lebih ini ya cermat, jeli dengan situasi saat ini. Nah saat ini kan diduga si S ini adalah orang yang ada di tempat kejadian. Nah, jadi mulai cari tahu si S ini kalau memang nggak tahu S itu siapa dan misalkan bukan orang dari Ciseti atau bukan orang di sana, cari tahu lebih dalam siapa S ini, begitu. Oke, and then yang berikutnya adalah semakin berani Babe, ya. Jadi harus maju untuk ke kedua almarhumah. Siapapun orang yang diduga Babe, misalkan, oh orang ini punya jabatan ini, tapi kok sepertinya mencurigakan. Ayo, langsung jangan takut, ya, jangan takut bersuara. You should do courage yourself. Ini kartunya, ya. Oke, jadi begitu aja kali ya pembacaan kita hari ini untuk meng-up kasus Subang. Mudah-mudahan kalian masih terus semangat mengawal kasus ini. Dan Madam Suki terima kasih untuk Dear Mbak Wulan yang udah ngasih info-info mengenai kasus Subang ini. Jika kalian mempunyai pertanyaan mengenai kasus Subang, silakan berikan di kolom komentar. Dan jangan lupa buat kalian yang mempunyai masalah dengan kehidupan ini, silahkan datang untuk konseling kepada Madam Suki. Tentu saja itu tidak gratis. Nih. Dan buat kalian yang ingin healing atau mengobati emosi kalian, ingat ya, emosi itu harus diselesaikan atau diobatin. Jika enggak, emosi itu akan menghalangi kebahagiaan kalian, juga rezeki kalian. Believe it or not. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam jaya.